Penjual bakso jadi sukses setelah menolong anak kecil yang kelaparan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Samsul menarik napas panjang sambil menyandarkan tubuh ke tiang listrik di pinggir jalan. Gerobak baksonya berhenti di bawah lampu jalan yang temaram. Malam itu sunyi, cuma suara jangkrik dan sesekali deru motor yang lewat. Sudah hampir pukul 10 malam, tapi dari 2 termos besar, cuma 3 mangkuk bakso yang laku. Ya Allah, besok makan apa anak istri di rumah? Gumamnya lirih, matanya menatap uang receh dalam kaleng plastik kecil. Ia duduk di bangku kayu lipat yang ia bawa di bawah gerobak. Perutnya berbunyi pelan. Dari siang belum makan. Tadi cuma sempat minum teh tawar dan sepotong singkong rebus yang disisakan istrinya. Biasanya, Samsul keliling sampai jam 9 malam. Tapi karena dagangan belum habis, ia putuskan muter sekali lagi lewat gang sempit di belakang pasar. Siapa tahu masih ada yang lapar malam-malam begini. Namun sampai di ujung gang, suasana makin sepi. Rumah-rumah kecil di kanan kiri terlihat gelap. Banyak pintu yang sudah tertutup rapat. Langkah Samsul makin pelan. Ia nyaris putus asa. Tiba-tiba, di ujung gang yang remang-remang, ia melihat sosok kecil duduk menyandar di dinding. Samsul sempat berhenti. Anak kecil itu diam, kakinya menekuk, pakaiannya kumal, rambutnya awut-awutan. Dari jauh kelihatan seperti anak umur 6 atau 7 tahun. Samsul mendekat pelan. "Dek, kamu kenapa duduk di sini sendirian?" Anak itu menoleh perlahan, wajahnya pucat, bola matanya besar, pipinya kotor seperti tak mandi berhari-hari. Tapi matanya tidak takut, justru tenang. "Lapar, Pak." Samsul langsung tercekat. Ia melihat termos bakso yang masih berisi, porsi terakhir, yang harusnya ia makan sendiri nanti kalau pulang. Tapi anak ini, masa ia dibiarkan? "Rumahmu di mana?" tanya Samsul, mulai jongkok di depan anak itu. "Nggak tahu, Pak. Tadi jalan sama kakak, terus ditinggal," jawabnya pelan. "Dari sore belum makan." Samsul terdiam, hatinya seperti diremas. Ia tahu betul rasanya kelaparan. Dulu waktu belum punya gerobak, ia juga sering keliling nyari kerja sambil nahan lapar. Anak ini mungkin juga sama, mungkin tersesat atau dibuang. "Ya udah, tunggu sini ya." Samsul bangkit, membuka termos bakso. Dengan gerakan pelan, ia tuang kuah panas ke dalam mangkuk, menambahkan beberapa butir bakso kecil, mie kuning, dan sejumput bawang goreng. Aroma kaldu yang khas langsung menyebar ke udara. Anak itu menatap mangkuknya tanpa berkedip. Samsul duduk di trotoar dan menyodorkan mangkuknya. "Nih, makan dulu, pelan-pelan aja, panas," katanya sambil tersenyum kecil. Anak itu menerima mangkuknya dengan 2 tangan. Ia makan cepat, tapi tidak berantakan, seperti anak yang terbiasa sopan. Sesekali ia menatap Samsul, lalu melanjutkan makan. Samsul cuma memperhatikan, perutnya sendiri keroncongan, tapi melihat anak itu lahap, ia merasa hangat di dada. "Namamu siapa?" tanyanya. Anak itu menelan baksonya lalu menjawab, "Nggak inget, Pak." "Hah? Loh, gimana bisa?" Anak itu cuma diam, pandangannya seperti kosong sesaat lalu tersenyum. "Tapi saya ingat wajah Bapak, baik." Samsul garuk-garuk kepala, bingung, tapi ia tetap duduk di situ, menunggu anak itu selesai makan. Tak lama mangkuk itu kosong, anak kecil itu menyodorkannya kembali dengan kedua tangan. "Terima kasih ya Pak, saya nggak akan lupa." Samsul mengangguk pelan, "Sama-sama, tapi kamu beneran nggak tahu rumahmu di mana? Mau aku anterin ke pos ronda?" Anak itu menggeleng, "Nggak usah, nanti dijemput." Samsul mengernyit, "Dijemput siapa?" "Teman saya, dia bisa lihat saya kok." Samsul diam, kalimat itu aneh, tapi ia tak terlalu pikirkan. Ia berdiri dan mulai membereskan gerobaknya. Saat ia menoleh lagi ke arah anak itu, kosong. Anak itu hilang. Samsul terperanjat. "Loh, Dek?"
Ia celingukkan ke kanan dan kiri, tak ada siapa-siapa, tak terdengar langkah, tak terdengar pintu dibuka. Gang itu sunyi, tak terdengar langkah, tak terdengar pintu dibuka. Hilang kemana sih? Baru aja bareng aku di sini. Samsul berdiri lama di situ. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin anak itu lari, mungkin rumahnya dekat dan langsung masuk. Tapi kenapa begitu cepat dan tenang banget? Akhirnya ia putuskan pulang. Ia dorong gerobaknya pelan sambil sesekali menoleh ke belakang. Jantungnya masih sedikit tak tenang. Tapi entah kenapa, hatinya juga lega. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, istrinya, Bu Retno, menyambut sambil menguap. "Gimana jualan, Mas? Sepi, cuma habis 1 mangkuk buat anak kecil kelaparan." Istrinya mengangguk pelan. "Ya nggak apa-apa, Mas, yang penting bantu orang." Malam itu, Samsul tidur dalam keadaan lapar, tapi ada senyum di wajahnya. Ia tak tahu bahwa pertemuan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Samsul bangun lebih awal dari biasanya. Perutnya memang masih terasa kosong karena semalam tak sempat makan, tapi hatinya entah kenapa terasa ringan. Ia duduk sebentar di teras rumah sambil menatap langit yang mulai terang, mengingat-ingat kejadian semalam, anak kecil di gang sempit itu. Wajahnya, suaranya, cara makannya, semua masih jelas di kepala. "Mas, tehnya udah siap," panggil istrinya Bu Retno dari dapur. Samsul berdiri dan masuk ke dalam. Ia duduk di tikar lusuh ruang tengah, menerima segelas teh hangat dan sepotong ubi rebus. "Masih mikirin dagangan semalam?" tanya Retno sambil duduk di sebelahnya. "Iya, aneh aja, ketemu anak kecil malam-malam sendirian lagi." "Masih mikirin anak itu?" Retno melirik. "Udah, mungkin cuma anak nyasar, yang penting Mas udah nolong, gitu aja." Samsul mengangguk. "Iya, semoga begitu." Hari itu seperti biasa, ia menyiapkan gerobak. Kuah bakso sudah mendidih di panci besar, bakso-bakso bulat disusun rapi di termos, mie kuning dan bihun dalam wadah, bumbu-bumbu disusun. Ia dorong gerobaknya keluar rumah sekitar jam 4 sore. Di perjalanan, ia sempat ragu. Mau lewat jalan biasa atau coba lewat gang tempat semalam? Akhirnya, karena masih kepikiran anak itu, ia pilih lewat gang tersebut. Belum juga sampai ujung gang, seorang bapak-bapak dengan baju lusuh melambai. "Bang, bakso, 1 mangkuk ya?" Samsul berhenti dan segera menyiapkan mangkuk. Tak lama, dari balik rumah yang tadinya terlihat sepi, muncul 2 ibu-ibu dan seorang anak kecil. Mereka juga minta bakso. Belum 15 menit, sudah 7 mangkuk laku. Samsul melongo. Biasanya butuh 2 jam keliling buat dapat pelanggan sebanyak ini. "Tumben rame banget," gumamnya. Ia lanjut dorong gerobak, masih di sekitar gang itu. Dan anehnya, tiap beberapa meter selalu ada orang keluar rumah dan memesan. Ada yang duduk di teras, ada yang menunggu di sudut gang, bahkan ada yang hanya membuka jendela dan melambai pelan. Semua pelanggan sama. Diam, kalem, tidak banyak tanya. Mereka hanya pesan, bayar pas, lalu makan dalam diam. Tak ada basa-basi, tak ada obrolan seperti biasanya. Hanya satu hal yang membuat Samsul sedikit merinding. Mereka semua datang dari arah yang sama, arah gang semalam. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, 2 termos baksonya habis total. Itu kejadian langka. Biasanya ia baru bisa pulang jam 10, dan itu pun masih bawa pulang sisa. Sambil mendorong gerobak pulang, wajah Samsul masih diliputi rasa bingung bercampur senang. Baru kali ini dagangan habis sebelum malam larut. Sampainya di rumah, Bu Retno kaget bukan main. "Loh, kok udah pulang? Habis semua?" "Habis, cepet banget, rame, kayak diserbu orang," jawab Samsul sambil selonjoran di lantai. "Di mana? Dekat pasar?" "Enggak, di gang semalam itu." Anehnya, orang-orang kayak udah nunggu, tapi nggak kayak orang biasa. Retno mengerutkan dahi. "Gimana maksudnya?" "Ya, diam semua, nggak banyak tanya. Pesan, bayar, makan, terus pergi."
Retno kelihatan ragu. Jangan-jangan bukan orang beneran, Mas? Samsul tertawa kecil. Udah ah, jangan mikir aneh-aneh, mungkin rejeki kita lagi bagus. Walau ia berusaha terlihat santai, tapi dalam hati rasa aneh itu tetap ada. Ia tak bisa lupakan tatapan para pembeli tadi. Tatapan kosong tapi sopan. Mereka muncul mendadak lalu menghilang begitu saja. Malamnya, Samsul mencoba tidur lebih awal. Tapi jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara roda gerobak. Seperti suara gerobaknya sendiri, didorong di depan rumah. Ia bangun dan membuka jendela. Sepi. Gerobaknya masih di tempat biasa, tak bergeser sedikit pun. Ia duduk sebentar di ranjang, menarik napas panjang. Mungkin aku capek aja, gumamnya. Lalu berusaha tidur lagi. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Dagangannya habis dalam waktu 2 jam, dan semuanya laris di sekitar gang semalam. Bahkan ada satu ibu-ibu yang seperti sudah kenal, padahal Samsul yakin belum pernah lihat dia sebelumnya. Iya, baksonya enak, yang kemarin juga saya beli, tapi malam, kata ibu itu tanpa ekspresi. Tiap malam, pelanggan datang dari arah yang sama. Tak pernah bertanya, tak pernah ajak ngobrol. Hanya datang, makan, lalu pergi. Bu Retno makin curiga. Mas, jangan-jangan ini bukan orang beneran, Mas? Sudah dok, gak usah suuzon. Yang penting dagangan laku. Tapi aneh, Mas sendiri cerita, mereka diam semua. Bayar juga pas terus. Lah, orang zaman sekarang mana ada yang gak nawar? Samsul menghela napas. Ia mulai ragu, tapi tak mau mengakuinya. Dalam hati, ia merasa ini semua ada kaitannya dengan anak kecil semalam. Mas, kata Retno pelan suatu malam, kalau ini beneran bukan orang biasa, kita harus hati-hati. Samsul hanya diam. Malam itu, saat membereskan gerobaknya di depan rumah, ia menemukan sebuah koin kuno di antara tumpukan uang receh. Warnanya hitam keemasan, berlubang di tengah, dan bukan seperti uang yang beredar sekarang. Ini dari mana? Gumamnya. Ia yakin tidak ada pembeli yang membayar pakai uang seperti ini. Dan tiba-tiba, terengiang suara anak kecil di kepalanya. Saya nggak akan lupa. Samsul berdiri kaku. Angin malam bertiup pelan. Suasana jadi hening. Terlalu hening. Sudah 3 malam berturut-turut, Samsul terbangun mendadak sekitar pukul 2 dini hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena mendengar suara anak kecil memanggil dari luar rumah. Pak, Pak, pelan seperti bisikan. Kadang hanya 1 kali, kadang berulang. Suaranya kecil tapi jelas, seperti berdiri tepat di balik jendela. Malam pertama, Samsul sempat membuka jendela, tapi di luar hanya gelap dan sunyi. Tak ada apa-apa, bahkan angin pun nyaris tak bergerak. Malam kedua, suara itu terdengar dari arah dapur. Malam ketiga, ia mendengarnya dari bawah kolong rumah. Pagi harinya, Bu Retno membuka pintu kamar dengan wajah panik. Mas tadi malam ke dapur ya? Enggak, jawab Samsul, masih duduk di kasur sambil mengosok mata. Kenapa emangnya? Loh, itu semangkuk nasi sama ayam goreng yang tadi malam aku taruh di meja pindah ke lantai dapur. Nasinya berserakan, tapi mangkuknya masih utuh. Samsul berdiri cepat. Kucing kali? Enggak mungkin, dapur dikunci, enggak ada lubang juga buat kucing masuk. Samsul terdiam. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan, malam tadi aku dengar suara anak kecil lagi. Retno melotot. Lagi? Dari mana? Dari luar jendela, kayak manggil pelan. Pak, Pak. Retno langsung duduk di kursi, wajahnya pucat. Mas, ini makin aneh. Hari itu, saat matahari mulai condong ke barat, anak perempuan mereka yang berusia 5 tahun, Rani, menarik lengan ibunya. Ibu, semalam aku lihat anak kecil duduk di dapur. Retno kaget. Hah? Siapa? Gak tahu, rambutnya awut-awutan, bajunya kotor, dia cuma duduk diam, terus senyum ke aku. Loh, kamu ngapain ke dapur tengah malam?
Aku pengen pipis. Terus pas lewat dapur, dia duduk di pojokan, tapi nggak ngomong apa-apa, cuma senyum. Aku takut, jadi lari ke kamar. Retno menahan napas. Ia peluk anaknya erat-erat, lalu diam beberapa saat. Sore itu juga, ia cerita ke Samsul tentang Rani. Samsul cuma duduk bengong. Semua kejadian mulai mengarah ke satu hal. Anak kecil yang ia temui di gang waktu itu. Senyumnya, ketenangannya, caranya menghilang tiba-tiba. Semua mulai masuk akal, tapi justru terasa tidak wajar. Tapi walau makin banyak kejadian ganjil, Samsul tetap memutuskan untuk terus berjualan. Ia tak mau berpikir terlalu jauh. Dagangannya masih laris dan uang mulai bisa ditabung. Ia berharap semuanya cuma perasaan saja, mungkin capek, mungkin stres. Tapi malam itu ada satu kejadian yang membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Saat ia baru selesai mencuci mangkuk dan peralatan di dapur, ia duduk sebentar di bangku kecil. Matanya mengantuk, tapi belum sempat berdiri, ia mendengar tawa kecil dari balik pintu belakang yang tertutup. Hihihi. Tawa anak kecil, pelan, tipis, tapi jelas. Samsul berdiri cepat dan membuka pintu belakang. Gelap, tak ada siapa-siapa. Halaman belakang rumahnya sepi, cuma ada pohon pisang dan sumur tua yang sudah lama tak dipakai. Ia melangkah mundur pelan dan menutup pintu kembali. Setelah masuk kamar, ia tak bisa tidur. Keesokan paginya, Bu Retno mengajak Samsul bicara serius. Mas, aku tahu Mas masih pengen jualan, tapi ini udah nggak wajar. Suara-suara aneh, makanan pindah sendiri, Rani lihat anak kecil di dapur. Samsul mengangguk pelan. Aku juga ngerasain, Ret. Mas, yakin itu semua ada hubungannya sama anak kecil yang Mas tolong malam itu? Samsul menarik napas panjang. Aku nggak yakin, Red, tapi dari semua kejadian rasanya memang mulai dari situ. Kok bisa ya? Aku nggak tahu, Red, tapi tiap malam setelah itu rejeki kita lancar, dagangan laku terus, tapi mulai muncul hal-hal aneh. Bu Retno menggenggam tangan suaminya. Kalau emang dia makhluk halus atau apa, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terima bantuan tanpa ngerti risikonya. Samsul terdiam. Malam berikutnya, saat sedang merapikan gerobak, Samsul tak sengaja menjatuhkan kain lap ke bawah bangku. Saat membungkuk mengambilnya, ia melihat sesuatu di bawah bangku kecil itu. Sebuah koin kuno, sama seperti yang ia temukan sebelumnya. Tapi kali ini bukan satu, ada 3. Warnanya keemasan, tapi tua, ada lubang di tengah. Bukan koin zaman sekarang. Ini siapa yang naruh? Gumamnya. Saat itu juga, hembusan angin dingin melintas cepat, membuat bulu kuduknya meremang. Dan di kejauhan, terdengar suara anak kecil memanggil lagi. Pak! Samsul berdiri cepat, matanya menyapu ke sekeliling. Jalanan kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi di ujung gang, sekelebat bayangan kecil melintas. Cepat, seperti berlari, atau mungkin hanya ilusi. Samsul pegang dadanya, jantungnya berdebar, keringat dingin mulai menetes. Ia tutup termos bakso dengan cepat, mendorong gerobak pulang tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di gang sempit yang sama, gelap, senyap. Dari kejauhan, anak kecil itu berdiri, mengenakan baju lusuh yang sama seperti malam pertama. Anak itu tersenyum, tapi kali ini senyumnya terlalu tenang untuk anak kecil. Seolah bukan senyum senang, tapi senyum yang tahu lebih banyak dari manusia biasa. Pak, saya senang Bapak baik sama saya, katanya pelan. Samsul tidak bisa bergerak, kakinya seperti menempel di tanah. Bapak udah nolong saya, sekarang saya gantian yang bantu Bapak. Samsul membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Anak itu melangkah mundur, lalu hilang dalam kabut.
Samsul terbangun dengan napas terengah-engah, keringatnya membasahi bantal. Dari arah dapur, ia mendengar suara sendok jatuh. Pagi itu, suasana rumah Samsul mendadak ramai. Beberapa tetangga berdiri di depan pagar, berbisik-bisik sambil sesekali menoleh ke arah rumah. Samsul yang baru keluar dari dalam menguap sambil menyalakan kompor kecil untuk memanaskan air. Bu Retno keluar menyusul sambil membawa panci kecil. "Mas, tetangga mulai ngomongin rumah kita," bisiknya pelan. Samsul melirik, "Ngomongin kenapa?" "Katanya malam-malam suka dengar suara anak kecil ketawa dari arah rumah kita. Bahkan Bu Saripah tadi bilang lihat bayangan duduk di pagar waktu dia balik dari pengajian." Samsul menghela napas. "Lah, mereka itu kok suka ngarang ya? Tapi Mas tahu sendiri, Rani juga lihat anak kecil di dapur. Aku juga sering ngerasa ada yang jalan pelan di belakang. Sekarang tetangga mulai ngerasain juga. Jangan-jangan bener." Baru saja Samsul hendak menjawab, terdengar suara salam dari depan. "Assalamualaikum." Seorang pria tua berjubah putih dan berpeci hitam berdiri di dekat gerobak bakso Samsul. Di sampingnya, Pak Harun, tetangga sebelah rumah. "Oh, itu Kiai Mustafa," ujar Bu Retno kaget. Samsul langsung mendekat dan mempersilahkan mereka masuk. Kiai Mustafa duduk di ruang tamu sambil memejamkan mata. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya komat kamit membaca doa. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan menatap Samsul dalam-dalam. "Mas Samsul, saya tidak akan berpanjang-panjang, tapi rumah ini memang terasa berat." Samsul menelan ludah. "Berat gimana maksudnya, Yai?" "Ada sesuatu yang tidak kasat mata yang tinggal di sini. Bukan karena jahat, tapi karena merasa berhutang sama jenengan." Kening Samsul berkerut. "Berhutang?" Kiai mengangguk. "Kamu pernah menolong makhluk itu. Sekarang dia membalas dengan cara yang kamu anggap rejeki. Tapi dunia mereka tidak sama dengan dunia kita. Kalau diterima terus, nanti ada ikatan. Dan ikatan itu nggak bisa dibatalkan sembarangan." Samsul diam. Semua penjelasan itu terlalu masuk akal, terlalu cocok dengan kejadian yang ia alami. Tapi di sisi lain, hatinya masih menolak. "Yai, dagangan saya baru aja laris, baru bisa nabung, baru bisa nafas lega. Masa saya harus lepasin itu semua?" Kiai tersenyum tipis. "Rejeki dari langit memang ada, tapi yang dari dunia sebelah harus hati-hati. Kalau kamu merasa cukup, berhentilah sebelum diminta gantinya." Bu Retno ikut bicara. "Terus harus gimana, Yai?" "Kembalikan. Bukan dengan marah atau usir, tapi dengan cara baik-baik. Tunjukkan bahwa kamu bersyukur, tapi tidak ingin terikat. Kalau mereka makhluk yang baik, mereka akan mengerti." Setelah Kiai Mustafa pamit, suasana rumah jadi sunyi. Samsul duduk termenung di ruang tamu. Di tangannya, ia memegang koin kuno yang semalam kembali muncul di laci gerobaknya. Koin itu seperti lambang dari semua keanehan ini. Sukses mendadak, suara anak kecil, dan dagangan yang laris tanpa alasan. Bu Retno duduk di sampingnya. "Mas, aku tahu ini berat, tapi aku ngeri kalau ini terus dibiarkan." Samsul memandangi koin itu lama. "Kalau aku balikin dan mereka marah, gimana?" Bu Retno terdiam. Malamnya Samsul tak bisa tidur. Ia berbaring di kasur, tapi matanya tetap terbuka. Pikiran bercampur aduk. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ia ingin usahanya tetap maju. Di sisi lain, ia takut makin dalam terlibat hal yang ia sendiri tak pahami. Sekitar pukul 2 dini hari, seperti malam-malam sebelumnya, suara itu terdengar lagi. "Pak?" Samsul duduk cepat, suaranya dari luar jendela kamar. "Pak?" Pelan, tidak menyeramkan, malah terdengar seperti anak kecil yang sedang memanggil ayahnya. Samsul bangkit dan membuka jendela. Di luar tak ada siapa-siapa, tapi angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan tiba-tiba semuanya jadi sunyi sekali. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara kipas angin, seolah waktu berhenti sebentar. Saat ia menutup jendela dan berbalik, anak kecil itu berdiri di pojokan kamar. Samsul nyaris terjatuh, tapi anehnya rasa takut itu hanya sebentar. Anak itu tersenyum, senyum yang sama seperti malam pertama.
Pak, saya dengar tadi siang ada orang yang nyuruh Bapak balikin semuanya. Samsul kaku di tempat. Saya nggak maksain kok. Saya cuma mau bantu karena Bapak udah bantu saya dulu. Suaranya pelan, matanya bulat, pakaian lusuhnya sama. Tapi wajahnya ada ketenangan yang aneh. Seolah anak ini bukan anak-anak biasa. Seolah ia tahu lebih dari seharusnya. Saya seneng Bapak jadi ramai jualannya. Bapak kelihatan bahagia. Samsul akhirnya bicara, pelan. Tapi saya takut, saya nggak ngerti dunia kamu. Anak itu mengangguk kecil. Kalau Bapak nggak mau, saya ngerti. Tapi jangan dengerin semua orang. Saya nggak jahat, saya cuma nggak mau lupa. Lalu anak itu mundur beberapa langkah. Dan pelan-pelan tubuhnya menghilang. Bukan lari, bukan sembunyi, tapi menghilang begitu saja, seperti kabut tertiup angin. Keesokan harinya, Samsul hanya duduk di depan gerobaknya tanpa menyiapkan apapun. Ia termenung. Di tangan kirinya, koin kuno yang tadi malam kembali muncul di bawah kasurnya. Bu Retno datang sambil membawa teh hangat. "Mas, semalam mimpi lagi?" Samsul mengangguk. Dia datang, tapi nggak marah, cuma ngomong dia nggak maksa. Retno duduk di sebelahnya. "Jadi mas mau gimana?" Samsul menghela napas panjang. "Aku belum tahu, Ret, tapi satu hal yang aku yakin." "Apa? Apa?" Samsul menoleh. Dia bukan manusia. Retno diam, lalu mengangguk pelan. Dan pagi itu, mereka berdua hanya duduk dalam diam, menatap langit yang mulai terang, tapi hati mereka tetap diselimuti pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang mereka hadapi? Hari itu, langit mendung sejak pagi. Angin bertiup pelan, tapi membawa hawa gerah yang tak biasa. Di dalam rumah, Samsul mondar-mandir dari kamar ke dapur. Wajahnya tegang. Bu Retno terbaring lemas di kasur, tubuhnya panas dingin, tapi wajahnya pucat dan berkeringat. "Ret, kamu yakin gak mau dibawa ke puskesmas?" tanya Samsul, duduk di tepi kasur sambil menatap istrinya. Bu Retno menggeleng lemah. "Pusing mas, badan kayak ditusuk-tusuk." Samsul meraba dahi istrinya. Panas, tapi anehnya telapak tangan dan kakinya dingin. Sudah 2 hari istrinya sakit seperti itu dan belum juga membaik meski sudah diberi obat warung. Rani, anak mereka, duduk di pojokan kamar sambil menggenggam boneka lusuh. Ia hanya diam memandang ibunya dengan mata cemas. Sore harinya, Samsul tetap memaksa berjualan walau hatinya tak tenang. Dagangan tetap ia dorong keluar rumah, tapi langkah kakinya berat. Ia lewat jalur biasa, gang sempit tempat ia dulu menolong anak kecil. Tapi kali ini suasananya berbeda. Gang itu sepi, tak ada lagi ibu-ibu keluar rumah, tak ada bapak-bapak melambaikan tangan. Rumah-rumah yang dulu tampak hidup, kini tertutup rapat, jendela-jendelanya gelap. Setelah 1 jam keliling, hanya 2 mangkuk bakso yang laku. Samsul berhenti di bawah pohon ketapang dan duduk di bangku gerobaknya. Apa udah balik kayak dulu ya? Sepi lagi. Ia pulang lebih cepat. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang salah. Apalagi sejak pertemuan terakhirnya dengan anak kecil itu dalam mimpi. Sesampainya di rumah, suasana makin aneh. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar. Rani menyambutnya dengan wajah polos, lalu berkata pelan, "Bu Retno masih tidur, tapi tadi ada anak kecil duduk di dapur." Samsul langsung menoleh cepat. "Siapa?" "Nggak tahu, duduk aja, tapi diam, lihat ke arah pintu belakang, terus hilang." Samsul tercekat. Ini bukan pertama kalinya Rani bilang seperti itu. Beberapa malam sebelumnya, ia juga bilang hal serupa, tapi Samsul selalu mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sekarang semuanya mulai terasa nyata. Malam itu, setelah Rani tidur dan Bu Retno masih terlelap karena lemas, Samsul menghitung hasil jualan hari ini. Dari 2 mangkuk yang laku, ia hanya dapat belasan ribu. Tapi saat membuka laci tempat ia menyimpan uang dari malam-malam sebelumnya, ia terdiam. Isi lacinya kosong.
Ia mengucek matanya, mungkin salah tempat. Ia buka laci lain, cuma ada piring dan gelas plastik. Ia buka dompet yang disimpan di lemari, hanya 2 lembar uang lusuh. Loh, ini kemana semua duitnya? Ia cari-cari sampai ke bawah bantal, bawah ranjang, bahkan ke sela-sela buku catatan, tapi tak ada. Habis. Padahal seminggu lalu ia masih menyimpan hampir 700.000 hasil jualan. Dengan kening berkeringat, Samsul duduk di lantai, nafasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat. Apa, hilang sendiri atau... Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara kursi kayu bergeser. Samsul berdiri refleks. Perlahan ia jalan menuju dapur. Tak ada siapa-siapa, tapi satu kursi memang berpindah posisi, dan di atas meja ada semangkuk bakso dengan kuah hangat dan 2 bakso kecil mengapung di dalamnya. Tangannya gemetar. Ia tahu betul ia tak menyiapkan itu malam ini. Tiba-tiba ada tawa kecil di balik pintu belakang, lirih, tipis. Samsul mundur pelan lalu menutup pintu dapur dan mengunci semua jendela. Keesokan paginya, Bu Retno semakin parah. Tubuhnya makin lemas, nafasnya pendek-pendek. Tapi yang paling aneh, tiap kali dokter datang, suhu tubuhnya tiba-tiba normal, detak jantungnya stabil, bahkan terlihat seperti orang sehat. Tapi begitu dokter pulang, ia kembali menggigil. "Saya nggak ngerti, Mas," kata Bu Retno pelan. "Rasanya kayak ada yang duduk di atas dada aku." Samsul memegang tangannya erat. "Mas, kayaknya ini semua ada hubungannya sama anak itu." Samsul hanya mengangguk tak mampu berkata-kata. Malamnya, saat duduk di ruang tengah, Samsul menyalakan radio kecil untuk mengusir sepi. Tapi baru saja ia putar tombol volume, radio itu berdengung aneh, lalu mati sendiri. Lampu ruang tamu tiba-tiba meredup. Dari arah dapur terdengar langkah kaki kecil, pelan, mendekat, lalu berhenti. Samsul menggenggam kain sarungnya erat-erat. Dalam hati ia berdoa, matanya terpejam. "Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku jalan keluar." Dan entah bagaimana, di kepala Samsul terngiang lagi kalimat si anak kecil itu dalam mimpinya. "Saya nggak maksain kok, tapi jangan dengerin mereka. Saya cuma mau bantu." Samsul membuka mata. Ia baru sadar, ini bukan bantuan, ini perjanjian. Dan ia tidak pernah sepakat dengan perjanjian itu. Pagi-pagi sekali, Samsul duduk di teras rumahnya sambil mengaduk teh yang belum sempat diminum. Matanya sayu, kantuk belum benar-benar hilang. Tapi bukan karena tidur larut, melainkan karena tidak tidur sama sekali. Semalaman, ia hanya duduk di ruang tengah, memperhatikan istrinya yang masih terbaring lemas. Rani tertidur di pangkuan ibunya. Samsul makin yakin semua ini ada kaitannya dengan anak kecil itu, makhluk yang dulu ia tolong, yang kini justru membuat hidupnya makin rumit. Tapi sebelum ia sempat menarik napas panjang, terdengar suara gaduh dari arah jalan depan. Mas Samsul, dengar belum? Dukun di kampung sebelah kesurupan." Samsul menoleh. Pak Harun berdiri di depan pagar, napasnya ngos-ngosan. "Kesurupan?" tanya Samsul, bangkit dari kursi. "Iya, dukun namanya Mbah Kirno, katanya ngamuk semalam, teriak-teriak minta ampun, gak jelas ngomong apa, tapi katanya diserang makhluk kecil, matanya merah, geger Mas, satu kampung kumpul." Samsul mengernyit. "Makhluk kecil, mata merah?" "Iya, bahkan sempat bilang, 'Ampun, jangan gigit aku nggak ganggu kamu, cuma orang itu yang suruh,' gitu katanya. Tapi nggak jelas siapa orang itu." Samsul hanya bisa berdiri diam, merasakan tubuhnya dingin mendadak. 2 jam kemudian, kabar itu makin ramai. Warga kampung Samsul mulai bisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan menyebut nama Samsul. Jangan-jangan dukun itu ganggu Mas Samsul.
Lah iya, dari dulu Mbah Kirno suka iri kalau ada orang tiba-tiba sukses. Mungkin dikirimi santet, tapi malah dibalik sama yang jagain. Samsul makin gelisah. Ia tak pernah minta bantuan siapapun, tak pernah baca mantra, tak pernah datang ke dukun atau minta jimat. Tapi kenapa kesannya seperti ada yang menjaga dia? "Mas," panggil Bu Retno lirih dari dalam kamar. Samsul buru-buru masuk. "Mas, tadi aku mimpi," kata istrinya pelan. "Aku jalan di kebun, terus ada anak kecil duduk di bawah pohon pisang, bajunya kotor. Dia senyum ke aku, terus bilang gini, 'Ibu jangan takut, aku bantu jaga.'" Samsul mematung. "Maksudnya apa, Mas? Dia itu siapa?" Samsul hanya duduk di samping istrinya, menggenggam tangan wanita yang sudah menemaninya puluhan tahun. "Aku juga nggak ngerti, Red, tapi kayaknya kita memang udah masuk urusan yang bukan dunia kita." Siangnya, Pak Harun datang lagi, membawa kabar baru. "Mas, katanya Mbah Kirno sempat nyebut nama kamu. Bilangnya, aku cuma disuruh, aku cuma diminta ganggu penjual bakso itu." Samsul melongo. "Maksudnya ada orang yang nyuruh dia ganggu aku?" "Iya, tapi nggak jelas siapa orangnya. Mungkin ada yang iri karena kamu dagangan laku terus." Samsul menggeleng pelan. "Aku nggak pernah ganggu siapa-siapa." Pak Harun menghela napas. "Kadang orang iri itu nggak butuh alasan, Mas." Malam harinya, Samsul kembali bermimpi. Di dalam mimpinya, ia duduk di depan gerobak bakso seperti biasa. Tapi di sekelilingnya gelap, tak ada pelanggan. Dari arah gang, anak kecil itu muncul. Tapi kali ini wajahnya berbeda, matanya merah, senyumnya masih sama, tenang dan polos. Tapi matanya bersinar seperti bara api. Anak itu mendekat pelan, lalu duduk di bangku gerobak. "Pak, kemarin ada yang mau ganggu Bapak." Samsul hanya diam. "Tapi aku nggak suka dia, jadi aku marah." Anak itu menunduk, lalu berkata pelan, "Aku nggak suka orang jahat." Samsul akhirnya bicara, "Kamu nyakitin dia." Anak itu menatap, senyumnya perlahan memudar. "Aku cuma balikin apa yang dia kirim." Lalu ia berdiri dan menghilang perlahan, meninggalkan Samsul sendiri di tengah kegelapan. Samsul terbangun dengan jantung berdetak kencang. Ia langsung duduk, napas tersengal. Di luar, ayam jantan belum berkokok, tapi dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh lagi. Ia tak berani ke sana, hanya duduk di ranjang sampai subuh tiba. Beberapa hari berikutnya, keadaan makin membingungkan. Bu Retno mulai sembuh perlahan, tapi pelanggan Samsul tetap sepi. Bahkan ada beberapa orang yang sempat datang, tapi begitu melihat arah gang tempat biasanya Samsul berhenti, mereka langsung batal beli. "Saya ngelihat kayak ada anak kecil berdiri di pojokan gang itu," kata salah satu pembeli. Tapi saat ditanya lebih lanjut, mereka selalu menolak bicara lebih jauh. Anehnya, setiap malam di rumah Samsul selalu muncul makanan di dapur. Mangkuk dengan isi bakso atau kadang sepiring nasi dan tempe goreng. Semua tersaji rapi, hangat, tapi tak ada yang memasak. Samsul sudah tak sanggup lagi mengabaikan semuanya. Ia tahu ada sesuatu yang kini mengikat dirinya. Dan yang paling mengerikan, ia tak pernah minta itu terjadi. Suatu malam, Samsul duduk di depan rumah, merenung sendirian. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pohon jambu di halaman bergetar hebat, daun-daunnya berjatuhan. Dan di tengah semua itu, terdengar lagi suara pelan. "Pak?" Samsul menoleh ke kiri. Anak kecil itu duduk di anak tangga teras, diam, matanya kali ini tak merah, senyumnya kembali lembut. "Aku masih bantuin ya." Samsul menatapnya lama. "Tapi aku nggak pernah minta bantuan." Anak itu mengangguk.
Tapi aku yang berhutang sama Bapak." Samsul memejamkan mata. Ia tahu makin lama ini berlanjut, makin dalam ia terlibat. Dan saat ia membuka mata kembali, anak itu sudah tidak ada. Sudah seminggu lebih Samsul tak berjualan. Gerobaknya teronggok di sudut dapur, mulai berdebu. Rani sering bertanya, "Pak, kenapa nggak jualan lagi?" Tapi Samsul hanya menjawab singkat, "Lagi istirahat, Nak." Sebenarnya bukan karena malas, tapi setiap kali mendorong gerobak keluar rumah, kakinya terasa berat. Langit mendadak mendung, badannya menggigil. Kadang gerobaknya seperti sulit didorong, bannya terasa berat meski tak bocor. Dan yang paling parah, tak ada lagi pembeli. Bahkan warga yang biasanya ramah pun kini menghindar. Dagangan yang ia bawa pulang beberapa hari terakhir selalu utuh. Padahal dulu hanya 1 jam saja sudah ludes. Di rumah, keadaan makin aneh. Tiap malam ada yang mengetuk pintu. Selalu sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. 3 ketukan, diam sebentar, lalu 3 ketukan lagi. Tapi setiap dibuka, tak ada siapa-siapa. Samsul makin sering duduk termenung, matanya sayu, suaranya pelan. Bahkan Bu Retno sampai harus beberapa kali menegurnya. "Mas, kamu nggak bisa terus begini. Ini bukan Mas Samsul yang aku kenal, yang dulu semangat, yang nggak pernah nyerah." Samsul hanya mengangguk pelan. "Mas, ayo kita temui Kiai Mustafa lagi, minta bantuan. Aku nggak mau kita terus kayak gini." Malam harinya, Samsul tertidur di kursi ruang tamu karena terlalu capek. Dan di tengah malam itu, ia bermimpi lagi. Di dalam mimpinya, ia kembali berada di gang sempit tempat dulu ia pertama kali bertemu anak kecil itu. Gelap, senyap, tak ada suara angin, tak ada cahaya bulan. Anak itu muncul, tapi kali ini matanya kosong, tak bersinar, wajahnya datar. Ia berdiri beberapa langkah dari Samsul, lalu berkata pelan, "Pak, kalau Batah nggak mau ikat janji, saya harus pamit." Samsul mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa berat. Anak itu menunduk, tapi ada harga yang harus dibayar. Samsul bingung, "Harga apa? Aku nggak pernah minta apa-apa darimu." Anak itu mendongak, lalu tersenyum samar, bukan senyum manis seperti biasanya, tapi senyum sedih. "Saya juga nggak pernah minta ditolong, Pak, tapi Bapak nolong saya, dan saya jadi punya utang. Dunia kami nggak suka kalau utang nggak dibayar." Samsul tersentak, ia ingin bicara, tapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Kemudian dari arah belakang anak itu muncul bayangan-bayangan hitam, tinggi, bergerak pelan, tapi terasa menakutkan. Mereka mendekat ke arah Samsul. Anak kecil itu memudar perlahan, lalu hilang. Samsul terbangun dengan tubuh penuh keringat, dan di luar rumah terdengar 3 ketukan. Tok, tok, tok. Pagi-pagi sekali, Samsul dan Bu Retno mendatangi rumah Kiai Mustafa. Wajah Samsul terlihat lebih tua dari usianya, matanya cekung, bajunya kusut, tapi langkahnya mantap. Kiai Mustafa menyambut mereka dengan ramah, lalu mengajak masuk ke ruang tamu. Setelah mendengar cerita Samsul dari awal, sang Kiai mengangguk perlahan. "Mas Samsul, yang jenengan alami ini bukan karena kesalahan besar, tapi karena sebuah pertolongan yang tidak disadari, lalu jadi ikatan tak kasat mata." Samsul menunduk, "Saya cuma kasihan lihat anak itu, saya kasih bakso terakhir saya." Kiai mengangguk, "Dan itulah awal dari semuanya." "Sekarang saya harus gimana, Yai?" Kiai Mustafa menarik napas panjang. Harus ada pemutusan ikatan, tapi ingat, ini bukan tentang usir-mengusir, ini soal izin. Karena mereka merasa punya hak, kita harus bicara baik-baik. Malam itu, Kiai Mustafa datang ke rumah Samsul bersama 2 santri. Mereka membawa air doa, kemenyan, dan beberapa benda lain yang disimpan di dalam kain putih.
Mas Samsul, tolong nanti saat saya mulai bacakan doa, duduk di tempat yang paling sering kamu merasa berat atau terganggu. Samsul menunjuk ruang dapur. Di situ, Yai, tempat itu paling sering muncul hal aneh. Mereka semua masuk ke dapur. Kiai menyalakan dupa, lalu mulai membaca ayat-ayat suci. Santri yang lain duduk bersila, memejamkan mata. Suasana terasa panas, peluh mengucur dari dahi Samsul, jantungnya berdebar. Setelah bacaan mencapai bagian tengah, lampu di dapur mati sendiri. Santri di samping Kiai Mustafa bergigit. Lalu, suara anak kecil terdengar dari arah bawah meja. "Pak!" Samsul refleks berdiri. "Pak!" Suaranya lembut, sedih, tapi kali ini penuh tekanan. Kiai Mustafa tetap membaca doa dengan suara tegas. Dan tiba-tiba sebuah sendok melayang sendiri dari meja, lalu jatuh dengan bunyi keras. Prang! Rani yang mengintip dari balik pintu langsung menangis. Bu Retno cepat-cepat membawanya ke kamar. Kiai Mustafa berdiri. "Kamu yang datang, pulanglah baik-baik. Kami tidak bermusuhan, tapi ikatan ini harus selesai." Tak ada jawaban, hanya suara angin mendesir. Dupa mati dengan sendirinya. Beberapa menit kemudian, suasana kembali tenang. Lampu menyala lagi. Udara yang tadi panas, kini menjadi dingin. Kiai Mustafa menarik napas. "Saya rasa dia sudah pergi." Samsul menatap dapur dengan campuran lega dan takut. "Sudah selesai, Yai." Belum sepenuhnya, tapi dia mengerti. Mungkin belum pergi jauh, tapi dia tahu kamu ingin memutus ikatan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan, tidak ada suara ketukan, tidak ada tawa anak kecil, tidak ada makanan muncul sendiri di dapur. Tapi ada satu hal yang tersisa di meja dapur. Koin kuno yang terakhir kali ia lihat seminggu lalu, kini terletak di atas serbet bersih. Samsul mengambilnya, lalu membungkusnya dengan kain putih dan menyimpannya di lemari dengan satu niat dalam hati. Kalau dia benar-benar pergi, semoga nggak kembali membawa penagih lainnya. Sudah 2 minggu sejak ritual pemutusan ikatan itu dilakukan di rumah Samsul. Sejak malam itu, suasana di rumah kembali normal. Tidak ada lagi suara ketukan tengah malam, tidak ada sendok berpindah tempat, tidak ada anak kecil duduk di dapur. Yang tersisa hanyalah keheningan yang anehnya terasa lega. Di pagi buta, seperti dulu-dulu sebelum semua keanehan itu terjadi, Samsul kembali mendorong gerobak baksonya keluar rumah. Langkahnya masih pelan, tapi kini hatinya lebih tenang. Tak ada lagi rasa gelisah setiap melewati gang sempit itu. Walau tetap saja, dia tidak pernah benar-benar mau menoleh ke dalam gang itu. "Kalau bisa, jangan masuk gang itu lagi ya, Pak." Suara anak kecil itu masih terngiang dalam mimpinya. Dan sejak itu, Samsul menepati ucapannya. Ia hanya melintas di luar gang, tak pernah berhenti, tak pernah melirik. Hari itu, dagangan Samsul tidak langsung habis, tapi ada 2-3 pelanggan setia yang tetap datang. Beberapa dari mereka bahkan menyapanya dengan ramah. "Mas Samsul sehat sekarang ya? Istrinya udah baikan?" "Iya, alhamdulillah sudah lumayan." "Wah, syukur deh. Kemarin sempat rame loh. Katanya Mas Samsul dijaga makhluk halus." Samsul hanya tertawa kecil. "Ya, namanya juga orang kampung, cerita bisa kemana-mana." Mereka tertawa bersama. Tapi dalam hati Samsul tahu, kadang cerita yang terdengar berlebihan itu memang nyata. Sore itu, Samsul pulang dengan gerobak yang masih menyisakan beberapa mangkuk bakso. Rani menyambutnya dengan senyum lebar di depan rumah. "Pak, aku bantu dorong gerobaknya ya." "Hayo, pelan-pelan, jangan lari." Mereka dorong gerobak sama-sama masuk ke dapur. Bu Retno menyambut dengan teh hangat dan sepiring tahu goreng. "Lumayan rame?" tanya Bu Retno. "Gak kayak dulu pas rame-ramenya, tapi yang penting tenang, Ret." Retno tersenyum, lalu menatap wajah suaminya. "Aku lebih suka kamu yang sekarang, Mas. Lebih ringan auranya, gak berat kayak kemarin-kemarin." Samsul mengangguk. "Aku juga.
Gak apa-apa deh, hasil jualan gak sebanyak dulu, yang penting gak digangguin lagi. Mereka bertiga makan sore bersama di teras rumah. Rani menceritakan cerita sekolahnya. Sesekali mereka tertawa. Suasana yang sederhana tapi terasa mahal. Karena selama beberapa minggu, rumah itu terasa seperti bukan milik mereka. Beberapa hari kemudian, Samsul menyempatkan diri menemui Kiai Mustafa lagi. Bukan karena ada gangguan baru, tapi sekadar ingin silaturahmi dan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah Yai, sejak ritual itu rumah saya tenang. Kiai Mustafa mengangguk. Begitu memang seharusnya Mas Samsul. Kadang makhluk-makhluk dari alam sana memang gak berniat jahat, tapi mereka juga punya aturan. Kalau sudah masuk ke urusan utang budi atau perjanjian tak kasat mata, itu bisa jadi panjang urusannya. Samsul mengangguk. Saya jadi banyak belajar Yai. Sekarang saya lebih hati-hati. Bukan berarti gak mau nolong orang, tapi ya saya gak mau berharap balasan aneh-aneh lagi. Kiai tersenyum. Tolonglah manusia seperti biasa. Kalau memang rezeki datang dari Allah, pasti lewat jalan yang benar. Kalau datang dari pintu lain, ya harus curiga juga. Samsul pamit pulang dengan hati lebih ringan, dan dalam perjalanan pulang, ia sempat melirik gang sempit tempat semua itu bermula. Masih sepi, sunyi, tapi sekarang tak ada rasa takut, hanya rasa hormat. Beberapa minggu berikutnya, usaha Samsul berjalan stabil. Ia tak lagi berharap laku banyak seperti dulu, tapi hasilnya cukup. Bahkan kadang bisa menyisihkan sedikit untuk ditabung. Bu Retno mulai membuka warung kecil-kecilan di teras rumah. Jual kopi, rokok, dan gorengan. Rani pun semakin ceria. Rumah itu kini terasa benar-benar milik mereka lagi. Tapi tetap ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Tiap malam Jumat Kliwon, Samsul selalu menemukan satu mangkuk bakso kosong di atas gerobaknya. Mangkuk itu bersih, seperti habis dipakai makan, tapi ia tak pernah ingat menghidangkannya. Tak ada satupun anggota keluarga yang mengaku menyentuhnya. Awalnya Samsul sempat panik, tapi lama-lama ia hanya tersenyum setiap melihatnya. Masih jaga ya, gumamnya pelan. Ia tak pernah cerita soal itu ke siapa-siapa, bahkan ke Bu Retno pun tidak. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa ini bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Mungkin anak kecil itu belum sepenuhnya pergi. Mungkin ia hanya menjaga dari jauh. Atau mungkin itu caranya mengucapkan terima kasih. Suatu malam saat duduk di depan rumah, Samsul menatap langit. Bintang-bintang bersinar redup. Angin malam sejuk. Tiba-tiba terdengar suara roda gerobak kecil di kejauhan, seperti didorong pelan-pelan di jalan aspal. Samsul berdiri, mencoba mencari asal suara. Tak ada siapa-siapa, tapi bau kuah bakso tercium samar-samar dari arah gang sempit. Ia tersenyum kecil, lalu kembali duduk. Sambil menyeruput teh, ia berbisik pelan, "Terima kasih nak, tapi sekarang biar Bapak jalani semuanya sendiri." Dan malam pun berlalu dengan tenang. Tak ada suara aneh, tak ada gangguan, hanya sepi yang nyaman dan sisa harapan bahwa kebaikan tulus, walau kecil, kadang dibalas dengan cara yang tidak pernah kita duga.